Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmila Ratnasari dengan NIM 3052334, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam A. Di sini saya akan menceritakan tentang Islam masuk di Spanyol dan juga peninggalan yang ada hingga sekarang. Islam masuk di Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Asbania yang kemudian disebut Andalusia. Dalam sejarah penguasaan Spanyol, ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah Musa bin Nusair, Tarif bin Malik, dan Tariq bin Ziyad. 3 pahlawan tersebut memiliki peran masing-masing. Seperti Musa bin Nusair adalah seorang gubernur Afrika Utara, Tariq bin Ziyad yang merupakan komandan militer dari Bani Umayyah, sedangkan Tarif bin Malik adalah seorang perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan 500 pasukan perang, di antaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Musa bin Nusair mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dengan menyeberangi selat Gibraltar menempuh jarak sejauh 15 km. Adapun kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam begitu mudah. Hal itu dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal ini adalah suatu keadaan yang terdapat dalam negeri Andalusia itu sendiri, di mana saat itu kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Andalusia terkoyak-koyak dan terbagi-bagi dalam beberapa negeri kecil. Ditambah penguasa, yaitu aliran Gotik, bersikap tidak toleran terhadap aliran agama penguasa, yaitu aliran monofisit, apalagi terhadap penganut agama lain. Faktor internal, para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Yang tak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam, yaitu toleransi persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin. Itu menyebabkan Andalusia menyambut kehadiran Islam di sana. Dalam kurun waktu 7,5 abad, Islam Spanyol telah berkembang dengan pesatnya, yang pada gilirannya mampu membawa dampak yang sangat besar bagi dunia keilmuan dan pengetahuan yang terjadi di Eropa pada umumnya. Perkembangan Islam di Spanyol. Periode pertama tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum terkendali akibat gangguan keamanan di beberapa wilayah. Karena pada masa ini adalah masa peletakan dasar, asas, dan invasi Islam di Spanyol. Hal ini ditandai dengan adanya gangguan dari berbagai pihak yang tidak senang kepada Islam. Sentralisasi kekuasaan masih di bawah Daulat Umayyah di Damaskus. Sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di pegunungan yang tidak tunduk pada pemerintahan Islam juga terus mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Karena seringnya terjadi konflik, maka dalam periode ini Islam Spanyol belum melakukan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman al-Daki ke Spanyol tahun 755 Masehi. Periode kedua tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah sampai 755 Masehi dan diberi gelar Al-Daki atau yang masuk ke Spanyol, dan adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kerajaan Bani Abbas.
Ketika Bani Abbas berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus, selanjutnya ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Adapun urutan keamiran Bani Umayyah di Spanyol yaitu yang pertama Abdurrahman Al-Dakhli tahun 755 sampai 788 Masehi. Yang kedua ada Hisham ibnu Abdurrahman tahun 788 sampai 796 Masehi. Periode ketiga tahun 912 sampai 916 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan khalifah. Pada periode ini juga umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Periode keempat, tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi 30 bagian negara kecil di bawah pimpinan raja-raja golongan yang berpusat di kota seperti Seville, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Periode kelima, tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuasaan yang menonjol, yaitu kekuasaan dinasti Mirabitun tahun 1086 sampai 1113 Masehi dan dinasti Muwahhidun tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Periode ke-6 tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ammar tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Pertama, kemajuan intelektual. Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab atau utara dan selatan, Al-Muwaladun atau orang-orang Spanyol yang masuk Islam, Barbar atau umat Islam yang berasal dari Afrika Utara, Al-Saikolibah atau penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran, Yahudi, Kristen Muzarib yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas itu, kecuali yang terakhir, memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Beberapa kemajuan intelektualnya yaitu filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. 2. Kemegahan pembangunan fisik. Sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, tersier, dan jembatan-jembatan air didirikan. Tempat-tempat yang tinggi dengan begitu juga mendapat jatah air. Orang-orang Arab memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi. Kalau dam digunakan untuk mengecek curah air,
Waduk atau kolam dibuat untuk konservasi atau penyimpanan air. Pengaturan hidrolik itu dibangun dengan memperkenalkan roda air water wheel Asia Persia yang dinamakan Naura, Spanyol Noira. Di samping itu, orang-orang Islam juga memperkenalkan pertanian padi, perkebunan jeruk, kebun-kebun, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah yaitu Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, Istana Alhambra di Granada. Kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Yang pertama ada faktor internal. 1. Perpecahan dan perebutan kekuasaan. 2. Pribadi dan kepemimpinan khalifah. 3. Munculnya dinasti-dinasti kecil. 4. Kesulitan ekonomi. Yang kedua ada faktor eksternal. 1. Konflik Islam dan Kristen. 2. Faktor geografis. Runtuhnya masa kejayaan Islam di Spanyol. Kekuasaan Islam di Andalusia yang mulanya kuat dan gemilang akhirnya terjerumus ke dalam perpecahan. Dinasti Umayyah yang mulanya kuat pun tercerai-berai menjadi beberapa bagian, atau disebut juga dengan muluk at-tawaif atau raja-raja kecil. Hal itu ditambah pertikaian di antara mereka yang kemudian lambat laun menjadikan kaum muslimin semakin lemah. Secara politis, kondisi itu pertikaian dalam ras maupun sesama muslim. Pusat Kesultanan Islam di Andalusia tersebar di Toledo, Valencia, Merida, Cordoba, Almeida, Sevilla, dan Granada. Akan tetapi, satu persatu kerajaan itu runtuh dan hanya menyisakan Kesultanan Granada. Kerajaan itu juga sebenarnya berada di ujung tanduk akibat konflik internal keluarga Bani Ahmar. Pada masa kepemimpinan Amir Ali bin Al-Hasan, kerajaan Granada mengalami kemunduran. Ia gemar hidup berfoya-foya, abai terhadap pertahanan dan ancaman kerajaan Nasrani. Ia juga bersikap lalim terhadap rakyatnya dengan mewujudkan berbagai pungutan di berbagai pasar, merampas harta negara, korupsi, serta kikir. Hal ini yang turut membuat Kesultanan Granada berantakan adalah perebutan kekuasaan antara Muhammad XII Boabdil dengan pamannya Muhammad XII Al-Zagal. Situasi itu kemudian dimanfaatkan oleh Raja Fernand dan Ratu Isabella dari Kerajaan Kastilia dan Kerajaan Aragon. Mereka kemudian beberapa kali memimpin pasukan menyerbu benteng Granada. Padahal dua kerajaan itu juga sering terlibat konflik dan saling bermusuhan. Namun mereka akhirnya bersatu di bawah alasan yang sama, yakni merampas pengaruh Islam di semenanjung Liberia. Sultan yang kewalahan dalam menghadapi gempuran pasukan Kristen kemudian meminta bantuan ke beberapa kesultanan Islam di Afrika Utara. Akan tetapi pasukan Kristen lebih gigih berjuang sehingga pada 1238 Masehi mereka berhasil merebut Cordoba, diikuti Sevilla pada 1248 Masehi. Tinggal Granada yang masih bertahan saat itu. Setelah berkali-kali berperang, akhirnya pada 2 Januari 1492 Kesultanan Granada menyerah. Pasukan Kristen merengsek memasuki kota itu. Mereka menerobos Istana Alhambra, mencabut bendera kesultanan dan diganti dengan panji-panji kedua kerajaan. Sultan Abu Abdillah Muhammad kemudian menekan janji menyerah pada Raja Fernand di sebuah gereja. Seperti dikutip dari buku Runtuhnya Islam Spanyol pada karya David Nicol, dia lantas pergi dari Istana Alhambra menuju sebuah anak bukit yang cukup tinggi. Menurut riwayat, dari tempat itu dia menatap Istana Alhambra sembari menangis. Jalan itu kemudian dikenal dengan nama Puerto del Suspiro de Mort atau Jalan Helaan Nafas Terakhir Sang Mort. Seluruh umat muslim di Spanyol kemudian hanya diberi dua pilihan, memeluk Kristen atau pergi dari wilayah itu. Peninggalan sejarah Islam di Spanyol, yaitu ada Istana Alhambra, filsafat di barat laut Cordova, Masjid Jami Cordova, Kota Al-Zahra, Alcázar Seville, dan Menara Gilarda.